episode 172, Aura Jahat. Aura Luo Wen menjadi sedikit lebih hitam ketika dia berteriak dan angin hitam mulai berputar di sekitar tempat Fei Hung sebelumnya. Luo Xian dan yang lainnya bergerak sejauh mungkin dari tempat Fei Hung berada, bahkan menyeret diri mereka sendiri dengan seluruh kekuatan kaki mereka karena mereka tidak memiliki lengan. Dewa itu mengatakan kepada leluhur kita waktu itu bahwa jika kita ingin menggunakan teknik ini, kita harus membunuh setidaknya ratusan orang. Luo Wen berbicara dengan ekspresi menyeramkan saat dia mengangkat tangannya agar dunia memujanya. Sejauh ini aku telah membunuh hampir 200 orang di seluruh kota Tianyun untuk mengolah teknik ini. Bahkan ahli 3 dewa yang hebat pun tidak dapat diselamatkan terkena teknik ini. Wang Shu dan yang lainnya ketakutan mendengar semua ini dari Luo Wen. Apakah kakak Fei Hung baik-baik saja? Suara cemas dan khawatir dari Ling Xi terdengar jelas. Dia tidak bisa tidak memeluk Huan Yin sedikit lebih keras untuk mencari penghiburan. Wanita lain tidak bisa tidak khawatir saat mereka terus mencari jejak Fei Hung di semua pusaran yang gelap dan menakutkan itu. Dia akan baik-baik saja. Suara tenang Lin Meng entah bagaimana membawa kenyamanan bagi semua orang di tempat itu. Namun mereka masih sedikit khawatir. Hup, kau benar. Teknik jiwa ini pasti akan membunuh bahkan mereka yang bisa mencapai tingkat dewa. Suara yang jernih, keras, dan tenang terdengar di tengah pusaran angin gelap yang mengelilingi tempat di mana Fei Hung seharusnya berada. Luo Wen tercengang saat mendengar suara Fei Hung. Ini tidak mungkin. Dewa itu memberitahu bahwa bahkan ahli 3 dewa pun bisa dibunuh dengan mudah dengan teknik ini. Luo Wen berteriak dalam hati ketika dia tidak percaya bahwa Fei Hung tidak mati. Ling Xi merasa lega saat mendengar suara Fei Hung. Yang lain hanya bisa menghela nafas ketika mereka mengetahui bahwa Fei Hung masih hidup. Semua orang juga bertanya-tanya ketika mereka melihat dengan jelas apa yang terjadi pada Luo Xian, Luo Zheng, King Ruo, King Bai, dan King Zhen, karena seberapa dekat keberadaan mereka dengan Fei Hung. Kulit mereka semua mulai berdarah selama mereka tetap berada dekat dengan tempat Fei Hung. Bahkan mereka masih merasa bahwa angin itu membuat luka kecil di masing-masing kulit mereka, seolah-olah mereka mencoba memotongnya dengan berbagai pisau. Tetapi, suara Fei Hung sekali lagi terdengar dengan jelas. Ini hanya permainan anak-anak bagiku. Sekarang aku akan membuatmu merasakan apa itu sebenarnya neraka sesungguhnya. Pada saat sebuah orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang dikatakan Fei Hung, perasaan yang jauh lebih dingin yang bahkan membuat tulang semua orang bergetar mulai menyebar ke seluruh tempat itu. Niat membunuh yang kuat, mengerikan, dan teriakan, semua ini bisa dirasakan saat Fei Hung berhenti berbicara dan auranya meledak. Mata merah bisa dilihat dengan jelas di pusaran angin gelap yang berputar di sekitar Fei Hung. Apa yang sedang terjadi? Apa ini semua? Aku merasa seperti terbakar di dalam. Perasaan ini sangat mengerikan. Suara kesakitan mulai terdengar saat pusaran di sekitar Fei Hung mulai berhenti. Meskipun mereka menderita dan merasakan hawa dingin datang ke masing-masing tulang mereka, semua orang bisa melihat sosok Fei Hung. Tubuh Fei Hung tampaknya tidak mengalami cedera, bahkan pakaiannya benar-benar masih utuh. Ratusan jiwa orang mati benar-benar jumlah yang besar bagimu. Tapi, Fei Hung memandang Luo Wen dengan mengejek, yang matanya terbuka lebar karena terkejut dengan kenyataan bahwa Fei Hung belum mati. Bagiku, itu adalah jumlah kecil yang bahkan tidak dihitung. Aura Fei Hung menjadi warna yang sangat gelap, sangat muram dan sangat menakutkan. Aura meledak dengan sensasi yang berat dan menyesakan, mencegah semua orang bernafas dengan benar. Luo Wen merasa tidak bisa bernafas dan mencoba menarik tangannya dengan berat ke lehernya, mencoba merobek kulitnya untuk bisa bernafas. Yang lain juga tidak terkecuali. Fei Hung mengerutkan kening dan melambaikan tangannya sedikit mengurangi jarak sehingga Lin Meng dan yang lainnya tidak terpengaruh. Dia memikirkan apa yang Luo Wen katakan dan lupa bahwa dia melepaskan sebagian dari niat membunuhnya dengan menggunakan lautan darah di lautan jiwanya
tentang seluruh tempat tanpa menyesuaikan jangkauannya. Wang Shu dan yang lainnya bisa bernafas dengan baik setelah mereka melihat Fei Hung melambaikan tangannya. Namun, ketakutan itu semakin mengakar dalam diri mereka. Kali ini, bahkan sinar matahari di atas langit benar-benar telah padam, meninggalkan tempat itu menjadi gelap gulita, seolah-olah malam tiba-tiba datang. Namun, semua orang tahu bahwa tempat ini bukan malam, tetapi sesuatu yang lebih menakutkan. Itu seperti jurang terdalam yang menelan cahaya dan menjulurkan cakarnya untuk mengambil jiwa semua orang. Jika jurang itu begitu menakutkan, maka Fei Hung bahkan lebih menakutkan. Dikombinasikan dengan kabut gelap dan berdarah yang mengelilingi dan menguraikan bentuk Fei Hung, serta mata merah gelap, tetapi pada saat yang sama, dia tampak seperti dewa kematian. Perasaan jahat dan mengerikan ini tidak akan pernah bisa dilupakan seumur hidup mereka. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatan jiwanya, Fei Hung dapat membentuk jenis aura yang menakutkan dan menyeramkan ini. Lautan jiwa Fei Hung memiliki bagian kecil yang berwarna darah gelap, seperti lautan darah. Ini terbentuk dari membunuh ribuan dewa ketika dia berada di dunia atas. Lautan jiwa Fei Hung disegel seperti kultivasinya, dan meskipun memiliki beberapa lapisan batasan, dia masih dapat menggunakan dan mengekstrak sebagian energi spiritualnya untuk melakukan serangan jiwa. Fei Hung mengerutkan kening ketika dia memikirkan semua yang dikatakan Luo Wen. Apakah ada kultivator lain selain dia di dunia ini? Fei Hung telah merencanakan untuk mencari di seluruh kota Tianyun secara rinci untuk melihat apakah dia menemukan sesuatu yang tidak biasa menggunakan indera spiritualnya setelah dia selesai dengan ini. Dia tidak akan nyaman jika ada kultivator lain yang dapat membahayakan wanita dan keluarganya ketika dia meninggalkan kota untuk mencari formasi teleportasi. Aura jahat macam apa ini? Siapa sebenarnya Fei Hung ini? Jika perasaan seperti ini terbentuk dengan membunuh orang, lalu berapa banyak orang yang harus dia bunuh? Para leluhur klan Shin dan Lin mulai bertanya pada diri mereka sendiri dengan tidak percaya ketika mereka melihat Fei Hung yang pada saat ini sedang menyaksikan penderitaan orang-orang yang beberapa meter di depannya. Tolong selamatkan kami! Bunuh kami! Akhiri penderitaan ini! Luo Wen, Luo Xian, Luo Zheng, King Ruo, King Bai, dan King Zhen mengerang kesakitan saat mereka merasakan aura dingin yang menembus tubuh mereka dan bahkan menggigil dan mengguncang setiap tulang di tubuh mereka, mencegah mereka dari rasa sakit dari penderitaan yang mereka alami. Fei Hung hanya melihat mereka yang sedang mengeluh kesakitan, dan ketika jiwa mereka disiksa, dia tidak akan membiarkan mereka mati. Dia hanya membuat mereka menderita dengan cara yang paling kejam yang bisa dia lakukan saat ini, karena dia tidak memiliki semua kekuatannya.